Halo sahabat roda niaga, mari kita tutup mata sejenak, lalu bayangkan suasana pagi di pasar tradisional. Udara yang masih dingin, aroma sayur segar yang baru dipanen, suara pedagang memanggil pelanggan, tawa anak-anak yang ikut orang tuanya belanja, dan senyum hangat ketika dua orang saling tawar-menawar. Pasar tradisional bukan sekadar ruang untuk membeli dan menjual. Ia adalah cermin kehidupan desa. Di sanalah denyut ekonomi berputar, budaya hidup, dan kebersamaan masyarakat terjalin. Namun, sayangnya, semakin hari, pasar tradisional mulai tergeser oleh pusat perbelanjaan modern. Banyak orang lupa bahwa pasar tradisional menyimpan nilai-nilai luhur yang tak tergantikan. Di video ini, kita akan berbincang panjang, lebih dari sekadar daftar poin. Kita akan menelusuri 10 alasan kenapa pemerintah desa wajib mendukung pasar tradisional. Kita akan berbicara dengan santai, penuh refleksi, namun tetap dengan bahasa yang berkelas. Karena pasar tradisional layak mendapatkan penghormatan sebesar itu. Mari kita mulai perjalanan ini. Alasan 1. Menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan seorang petani sederhana, setiap subuh ia membawa hasil panennya ke pasar. Sayuran yang ia rawat dengan penuh ketelatenan, kini terhampar di meja kayu yang sederhana. Ketika seorang ibu rumah tangga membeli segenggam sayur darinya, uang yang berpindah tangan mungkin terlihat kecil. Tapi dampaknya besar. Uang itu langsung kembali ke desa. Ia dipakai untuk membeli beras dari tetangga, membayar ongkos anak sekolah, atau membeli kebutuhan rumah. Inilah kekuatan pasar tradisional. Satu transaksi kecil bisa menggerakkan ekonomi banyak keluarga. Pemerintah desa perlu melihat hal ini sebagai kekuatan nyata. Karena dengan menjaga pasar, sebenarnya mereka sedang menjaga aliran rezeki yang berputar di desa itu sendiri. Alasan 2. Menyerap tenaga kerja. Di balik keramaian pasar, ada begitu banyak wajah yang menggantungkan hidupnya. Ada porter yang mengangkut karung beras di pundak. Ada tukang parkir yang mengatur kendaraan agar tetap rapi. Ada penjual makanan kecil yang berkeliling sambil menawarkan gorengan hangat. Bahkan ada anak-anak muda yang membantu orang tuanya belajar berdagang sejak dini. Semua ini adalah bukti bahwa pasar tradisional adalah lapangan kerja yang terbuka untuk siapa saja. Tidak peduli latar belakang, tidak peduli ijazah, pasar memberi kesempatan hidup. Pemerintah desa seharusnya sadar, setiap lapak yang berdiri bukan hanya usaha kecil, tapi juga harapan besar bagi satu keluarga. Alasan 3. Pusat interaksi sosial. Pernahkah Anda menyadari bahwa pasar tradisional adalah tempat yang paling ramai dengan sapaan hangat? Di sana, pedagang tidak sekadar berkata, "Selamat pagi," tapi juga menanyakan kabar anak sekolah, menanyakan kesehatan orang tua, bahkan berbagi cerita ringan. Pasar adalah ruang sosial. Ruang di mana orang saling mengenal, saling menyapa, saling membantu. Bandingkan dengan pusat belanja modern yang terasa dingin, kaku, dan seringkali membuat kita merasa asing. Pemerintah desa harus menjadikan pasar sebagai ruang kebersamaan. Karena interaksi sosial yang sehat adalah pondasi masyarakat yang kuat. Alasan 4, harga lebih terjangkau. Bagi banyak keluarga, harga adalah pertimbangan utama. Di pasar tradisional, harga bisa lebih murah karena barang datang langsung dari petani, peternak, atau nelayan. Tidak ada rantai distribusi panjang yang menambah biaya. Dan lebih dari itu, ada fleksibilitas. Kalau uang kurang 1.000, pedagang seringkali dengan senyum berkata, "Sudah, bawa saja Bu." Sebuah sikap yang tidak mungkin kita temukan di toko modern. Pasar tradisional adalah penolong masyarakat kecil. Dan tugas pemerintah desa adalah memastikan penolong ini tetap hidup. Alasan 5. Melestarikan budaya dan kearifan lokal. Pasar adalah museum hidup budaya kita. Di sana kita bisa melihat tradisi tawar-menawar yang sudah turun-temurun. Kita bisa mencicipi jajanan khas yang mungkin tidak dijual dimanapun. Kita bisa menemukan peralatan unik, rempah-rempah asli, bahkan bahasa daerah yang masih digunakan sehari-hari. Jika pasar hilang, maka perlahan-lahan budaya itu pun ikut hilang. Pemerintah desa harus menyadari, menjaga pasar sama dengan menjaga identitas.
Karena pasar tradisional adalah wajah asli sebuah desa. Alasan keenam, tempat edukasi anak dan generasi muda. Bawa anak kecil ke pasar dan Anda akan melihat betapa banyak pelajaran yang bisa mereka dapatkan. Mereka belajar mengenal warna-warni sayuran, belajar menghitung uang, belajar bagaimana orang dewasa bekerja keras sejak pagi. Mereka belajar interaksi sosial, belajar sabar menunggu giliran, bahkan belajar seni berkomunikasi ketika melihat orang tua mereka menawar harga. Pasar adalah sekolah kehidupan. Dan dengan mendukung pasar, pemerintah desa sesungguhnya sedang menjaga ruang belajar bagi generasi yang akan datang. Alasan 7. Mendorong UMKM desa. Produk lokal desa sering kali sederhana tapi penuh makna. Keripik singkong, tempe mendoan, kue-kue basah, kopi hasil sangrai manual, semua itu butuh panggung agar dikenal. Dan pasar tradisional adalah panggung yang paling alami. Di sanalah produk UMKM bisa diperkenalkan langsung kepada konsumen. Bayangkan, jika pemerintah desa aktif memfasilitasi UMKM di pasar, betapa banyak pelaku usaha kecil yang akan naik kelas. Alasan ke-8, ramah lingkungan. Pasar tradisional, meski sederhana, justru lebih bersahabat dengan bumi kita. Sayur dan buah dijual apa adanya tanpa plastik berlapis-lapis. Banyak konsumen masih membawa keranjang bambu atau tas anyaman. Sementara di tempat modern, hampir semua barang dikemas dengan plastik sekali pakai. Mendukung pasar tradisional berarti juga menjaga lingkungan tetap lestari. Ini adalah alasan yang sejalan dengan semangat dunia saat ini. Hidup berkelanjutan. Alasan 9. Sumber pendapatan asli desa. Pasar tradisional bukan hanya milik pedagang, tapi juga milik desa. Dari retribusi yang terkumpul, pemerintah desa bisa memperbaiki jalan, membangun balai warga, bahkan membiayai kegiatan sosial. Artinya, setiap pembeli yang berbelanja di pasar tradisional secara tidak langsung sedang ikut membangun desanya sendiri. Inilah kenapa pasar adalah aset strategis. Dan pemerintah desa wajib merawatnya sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Alasan 10. Kehangatan dan keberkahan. Dan terakhir, inilah alasan yang paling indah. Pasar tradisional adalah ruang penuh kehangatan. Senyum pedagang, bonus cabai atau daun bawang, hingga doa tulus yang terucap. Semoga rezekinya lancar, Bu. Transaksi di pasar tradisional bukan hanya soal uang dan barang. Ia adalah pertukaran rasa, pertukaran doa, pertukaran kebaikan. Sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan harga berapapun. Jadi, sahabat Roda Niaga, inilah 10 alasan kenapa pasar tradisional harus didukung oleh pemerintah desa. Pasar bukan hanya bangunan, ia adalah jantung ekonomi. Pasar bukan hanya ruang jual beli, ia adalah ruang sosial. Pasar bukan hanya tempat bertemu pedagang dan pembeli, ia adalah tempat lahirnya kebersamaan, budaya, bahkan keberkahan. Jika pasar tradisional kita rawat, maka desa akan kuat. Jika pasar tradisional kita dukung, maka masyarakat akan sejahtera. Dan jika pasar tradisional kita jaga, maka budaya kita akan tetap hidup dari generasi ke generasi. Mari bersama-sama, pemerintah desa dan masyarakat saling bergandengan tangan untuk menjaga pasar tradisional. Karena pasar bukan hanya tempat untuk berbelanja, tapi juga tempat di mana kehidupan itu sendiri terus berdenyut. Saya Pratama Galang dan inilah Roda Niaga. Sampai jumpa di kisah berikutnya